Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Septiana Rohmawati NIM 4101419057. Selanjutnya ada Naila Zulfa NIM 4101419062 dan Jeffrey Nur Effendi NIM 4101419085. Di sini kita akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Oke, langsung saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama yaitu tentang latar belakang. Metode penelitian adalah rangkaian kerja dari suatu kegiatan penelitian yang didasari pada pandangan filosofis, asumsi dasar, ideologis, pertanyaan, serta isu yang sedang berkembang dan dihadapi. Ada dua macam metode penelitian, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan dengan multi-strategi, strategi-strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik perlengkapan seperti foto, rekaman, dan lain sebagainya. Strategi penelitian bersifat fleksibel, menggunakan aneka kombinasi dari teknik-teknik untuk mendapatkan data yang valid. Oleh karena itu, untuk memahami tentang penelitian kualitatif secara lebih mendalam, disajikan materi guna mengetahui hal-hal dasar yang berkaitan dengan penelitian kualitatif, seperti pengertian penelitian kualitatif, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis yang digunakan. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, untuk materi yang pertama itu pengertian penelitian kualitatif. Nah, pengertian penelitian kualitatif menurut beberapa ahli. Menurut pendapat dari Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar atau setting yang alamiah. Menurut pendapat dari Meleong, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dan dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Sedangkan menurut pendapat Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Nah, dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, di mana hal itu dilakukan secara keseluruhan sehingga menghasilkan data deskriptif dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selanjutnya materi yang kedua adalah subjek penelitian kualitatif. Nah, menurut Muhammad Idrus, subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber penelitian adalah dalam kutip orang dalam pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi. Adapun kriteria subjek penelitian kualitatif adalah sebagai berikut, yakni mereka sudah cukup lama, intensif, menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian. Yang kedua, mereka terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, mereka memiliki waktu cukup untuk dimintai informasi.
Dalam penelitian kualitatif itu ada beberapa komponen yang penting. Salah satunya responden. Seperti halnya dalam penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif juga terdapat pengambilan sampel. Nah, menurut Agus Salim, pengambilan sampel pada penelitian kualitatif lebih ditekankan pada kualitas sampel, bukan pada kuantitas sampel. Nah, menurutnya, prosedur pengambilan sampel memiliki karakter sebagai berikut, yakni tidak diarahkan pada jumlah yang besar, melainkan pada kekhususan kasus atau spesifik. Yang kedua, tidak ditentukan secara kaku sejak awal, namun bisa berubah di tengah jalan. Dan yang ketiga, tidak diarahkan pada representasi, melainkan pada kecocokan dengan konteks. Sedangkan menurut Moleong, yang ada dalam penelitian kualitatif adalah sampel yang bertujuan atau purposive sampel dengan ciri-ciri sebagai berikut. Sampel tidak dapat ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, pemilihan sampel dilakukan secara berurutan dengan menggunakan teknik bola salju, yaitu mulai dari 1, semakin lama semakin banyak. Selanjutnya ada sampel semakin dipilih atas dasar fokus penelitian. Dan pemilihan sampel diakhiri jika telah terjadi pengulangan informasi dan tidak ada lagi informasi baru yang dapat dijaring. Nah, macam-macam prosedur sampling. Ada sampel ekstrim atau menyimpang, yakni sampel diambil dari kasus-kasus istimewa, paling tinggi, paling rendah, tingkat terendah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sampel berfokus pada intensitas, yakni sampel diambil dari kasus yang diperkirakan mewakili fenomena secara intens. Yang ketiga ada sampel dengan variasi maksimum. Sampel diambil dari masing-masing variasi yang memiliki tema-tema sentral. Selanjutnya ada sampel homogen. Sampel yang diambil dari subkelompok homogen dan menghindari penambahan variasi. Selanjutnya ada sampel kasus tipikal, yakni sampel diambil dari kasus yang mewakili kelompok normal dari fenomena yang diteliti. Selanjutnya ada sampel proposiver stratifikasi, yakni sampel diambil dari variasi yang berkembang dalam objek kajian, bukan untuk menangkap masalah mendasar, melainkan menangkap variasi-variasi besar yang berkembang itu sendiri. Selanjutnya ada sampel kritis, dilakukan dalam situasi yang mendesak. Sampel ini diambil dari kelompok paling kritis, misalnya kelompok yang paling mampu atau sebaliknya, yang paling tidak mampu. Selanjutnya ada teknik bola salju, yakni sampel diambil dari informan kunci, kemudian ditambah dan diluaskan menurut informasi sampel pertama, dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada sampel dengan kriteria tertentu, yakni sampel diambil dari kasus yang tidak memenuhi kriteria penting tertentu yang ditentukan sebelumnya. Yang terakhir ada sampel berdasarkan teori, yakni sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah digariskan oleh studi-studi sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu materi pengumpulan data. Menurut Desimi Arikunto, data adalah hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta ataupun angka. Berdasarkan SK Menteri P&K nomor 0259/O/1977, data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Menurut Muhammad Idrus, data adalah segala keterangan atau informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumenter, focus group discussion, triangulasi. Selanjutnya teknik observasi. Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian.
observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan merupakan teknik observasi yang dilakukan peneliti dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan dan aktivitas orang-orang yang diamati. Sedangkan observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kehidupan dan aktivitas orang yang diamatinya. Observasi sistematik dan observasi non-sistematik. Observasi sistematik yang disebut juga observasi terstruktur merupakan teknik pengamatan yang terlebih dahulu menentukan apa yang akan diamatinya secara sistematis. Sebaliknya, observasi non-sistematik tidak menentukan atau mempersiapkan terlebih dahulu lingkup observasi yang akan dilakukannya. Agar pelaksanaan observasi dapat berlangsung dengan baik, peneliti perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, objek yang akan diamati, yang kedua, cara melakukan pengamatan, yang ketiga, penggunaan alat bantu pengamatan, yang keempat, jarak antara pengamat dan yang diamati, dan yang kelima, mencatat hasil pengamatan. Selanjutnya, tadi teknik nomor 1, yang kedua teknik wawancara. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan oleh peneliti. Di antaranya adalah yang pertama wawancara terstruktur, yang kedua wawancara tidak terstruktur, yang ketiga wawancara mendalam, dan yang keempat wawancara berbingkai. Menurut Musta'im Mas'ud, lazimnya ada 5 cara mencatat hasil wawancara, yaitu yang pertama pencatatan langsung, yang kedua pencatatan dari ingatan, yang ketiga merekam atau recording, yang keempat pencatatan dengan angka atau kata-kata yang menilai atau field rating, dan yang kelima pencatatan dengan kode-kode atau field coding. Terus yang ketiga itu ada teknik dokumenter. Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen atau informasi yang didokumentasikan berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Adapun jenis dokumen dibagi menjadi 2, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi merupakan dokumen yang dimiliki oleh perseorangan yang berisi catatan atau tulisan tentang tindakan, pengalaman, dan keyakinannya. Sedangkan dokumen resmi, menurut Molleng, dokumen resmi terdiri dari atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, dan aturan dari lembaga sosial tertentu yang digunakan untuk kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi dari suatu lembaga sosial berupa majalah, buletin, dan berita yang disiarkan di media massa. Selanjutnya, teknik focus group discussion. Diskusi terpusat atau focus group discussion yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Selanjutnya, teknik triangulasi atau gabungan. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Lanjut, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada teknik analisis. Teknik analisis penelitian kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan pada penelitian dengan metode kualitatif juga. Pada penelitian kualitatif, jenis data yang didapatkan bukan berbentuk angka, melainkan data yang bersifat subjektif dan tentunya tidak berbasis nilai maupun angka. Artinya, data pada penelitian kualitatif memiliki lebih banyak bentuk dan tidak bisa dihitung karena memang bukan data dalam bentuk angka. Adapun macam-macam teknik analisis data kualitatif ada 2, yaitu yang pertama ada teknik analisis data model
Miles, dan Huberman. Dan yang kedua ada teknik analisis data model Spradley. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang teknik analisis data model Miles dan Huberman. Yang pertama ada reduksi data. Tahap reduksi data adalah tahap menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi. Kemudian penyajian data. Pada tahap ini, peneliti bisa menyajikan data yang sudah direduksi atau disederhanakan di tahap sebelumnya. Kemudian untuk langkah ketiga ada penarikan kesimpulan. Data yang sudah disusun dan dikelompokkan, kemudian disajikan dengan suatu teknik atau pola bisa ditarik agar bisa ditarik kesimpulannya. Kesimpulan ini menjadi informasi yang bisa disajikan dalam laporan penelitian dan ditempatkan di bagian penutup. Kemudian teknik analisis data model Spradley. Yang pertama yaitu analisis dominan. Analisis domain. Analisis domain yaitu proses untuk mendapatkan gambaran umum dari objek yang diteliti atau dari sebuah isu sosial yang diangkat menjadi tema penelitian. Untuk langkah yang kedua yaitu ada analisis taksonomi. Tahap analisis taksonomi, semua domain dari data yang sudah didapatkan kemudian akan dikaji atau dibedah untuk bisa diketahui struktur internalnya, sehingga peneliti bisa mengetahui unsur apa saja yang membangun domain-domain data penelitian tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu ada analisis komponensial. Analisis komponensial dilakukan dengan membedah lagi unsur yang menyusun domain. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui ciri spesifik dari semua unsur yang menyusun domain data penelitian. Kemudian yang keempat ada analisis tema kultural. Pada tahap ini, semua domain data yang sudah diketahui ciri spesifiknya, kemudian dicari hubungannya dengan domain lain. Hubungan antara domain data ini kemudian dapat ditarik kesimpulan. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kesimpulan dari materi tadi yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, di mana hal itu dilakukan secara keseluruhan sehingga menghasilkan data deskriptif dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam mempelajari penelitian kualitatif terdapat hal-hal dasar yaitu subjek penelitian, yaitu orang dalam pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi. Terus teknik pengumpulan data mencakup teknik observasi, wawancara, dokumenter, fokus group discussion, triangulasi atau gabungan, serta teknik analisis meliputi teknik analisis data, model Miles, dan Huberman, dan model Spradley. Lanjut, itu tadi pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.